Paus Fransiskus sudah tiba di Indonesia. Rencananya, Paus akan mengikuti beberapa kegiatan yang sudah diagendakan. Apa saja kegiatannya? Apa makna di balik kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia? Ikuti ulasannya bersama Romo Reynaldo Antoni PR, Imam Diosesan Keuskupan Agung Jakarta. Detik Sore kali ini juga akan bergabung dengan Detik Bali untuk mengulas praktik penambangan ilegal di wilayah Lombok yang baru-baru ini terungkap. Siapa di balik praktik penambangan ilegal ini? Ikuti ulasan lengkapnya dalam Indonesia Detik ini. Pada penghujung sore nanti, Sunset Talk akan kembali mengulas penyebaran virus cacar monyet atau Mpox. Setinggi apa kesadaran masyarakat? Seserius apa pemerintah dalam menghalau virus ini? Ikuti ulasannya bersama redaktur pelaksana Detik Health jelang matahari terbenam nanti. Jangan lewatkan berita-berita Detikcom lainnya serta analisis pergerakan harga pasar hingga penutupan IHSG sesaat lagi. Detik Sore gak cuma hore-hore. Let's go. Yeay! Wow. Biarkan mereka tepuk tangan semuanya. Welcome to September. Maaf telat, ye. Ya kelamaan lu, udah tanggal 3 ini Paus udah datang. Iya, soalnya kan kemarin tanggal 1 Ay nggak ada. Gimana Kemana? sih? Kan libur hari Sabtu. Oh iya betul. Gimana sih? Tanggal 1 tuh hari Minggu. Hari Sabtu. Hari Minggu. Iya hari Minggu. Kan hari Minggu libur gak siaran. Senin kan libur. Jangan juga. Jadi gitu ya kalau orang tuh Paus Fransiskus waktu dipanggil. pertanyaannya bisa ya. Anda nanya sama saya. Nanti kalau mau tahu Paus Fransiskus kemana aja di sini di Indonesia. Dia akan melakukan apa? Dipanggil Maksudnya ya apa? datanglah. Dipanggil sama siapa? Coba lagi gitu, panggil. Anita gitu. Bukan. Nah. Paus. Diem. Astagfirullahaladzim. Selamat datang kembali di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Senang sekali akhirnya Anita Mai kembali Ya hadir di Detik ampun. Sore. Aduh, saya bahaya nggak nih sih gonta-ganti pasangan gini? Ya paling Mpox mengancam. Pahit. Takut. Kenapa jadinya kayak Mpox ya? Mpox memang mengerikan ya. These days lately gitu kayak. Karena makin banyak yang Iya tertular di makin Indonesia. banyak. Nanti kita ada obrolan juga kan ya sama profesor kita yang sangat ini. The one and only. The one and only. You know Profesor who? Uyung. Halo Mas Uyung. Halo, Lagi Mas rapat Uyung. beliau tadi saya lihat di ruang rapat ya. Jadi salah Nanti- satunya akan kita bahas Mpox. Mpox. Apalagi? Ya itu tadi tentang Paus yang datang ke Indonesia. Beliau mau ngapain aja di sini, agendanya apa aja. Terus juga kita nanti akan ada mungkin sedikit update trafficnya besok itu akan seperti apa gitu Oh kan iya ya. benar. Nah nanti kita akan update semuanya di sini pokoknya. Edo ada yang mau disampaikan? Enggak sih, aku udah bosen ini. Oh udah bosen. Oh are you leaving for good? No, I'm not. Oh enggak. I'm here. Iya I'm iya here iya. to serve big things hari ini. Ada banyak sekali yang akan kita share Detikers. Jadi pastikan layar handphone kalian punya baterai yang banyak dan layarnya cukup untuk bisa mantengin sampai jam 6 sore nanti. Karena banyak banget yang harus dicari tahu informasinya nih hari ini. Tadi seperti yang disampaikan Maya, ada Mpox, kita akan ngomongin itu, ada Betul. kedatangan Sri Paus. Hmm. Nanti juga akan ada market review tentunya. Penasaran kan kemarin kenapa kok nggak ada investasiku ya kemarin ya. Oh iya. Hari ini ada. Kenapa kemarin Lah, nggak katanya ada? barengan kemarin. Mbak Sheryl? Lah katanya mau ini ada jalan-jalan apa tuh bawa peliharaan. Emang kemarin? Minggu depan? Oh Ih, belum. nggak Ah, bisa beda lagi. lagi. Oh bisa. Oh, pura-pura. Ya udah hari ini Detikers sampai ke jam 6 sore kita punya banyak menu dan kali ini mendekati jam 4 ada market review yang akan kita jelas. Betul. Tapi sebelum ke market review kita mau bertemu dulu sama Brigadir Ade Cynthia. Oh iya, kok gue bacanya Decin ya? Decin siapa? Adecin, Adecin. Adecin, oke. Selamat sore Brigadir Ade. Selamat sore, Maya dan Edo. Apa Selamat kabar? sore. Kayak kangen banget gitu Baik, ya, apa alhamdulillah. kabar? Iya, Beneran alhamdulillah kangen kita baik. karena udah. Ini lagi di Jakarta atau di luar Jakarta Brigadir Ade?
Di luar Jakarta, tebak di mana? Di Bali. Oh, acara Indonesia Afrika. Betul. Iya. Kayaknya Brigadir Ade selalu kebagian ini ya, kebagian untuk keluar kota, untuk event-event internasional pasti Brigadir Ade nih yang ada di sana. Masa sih? Kan waktu itu juga yang di Bali juga. Alhamdulillah masih Ibda dipercaya. Syara juga. Oh, Ibda Syara juga gantian, banyak kan nggak sendirian ya. Ini Kimbo enak Kimbo. Halal nggak? Gimana? Jangan dong ya. Brigadir Ade ini sekarang lokasinya di Bali sendiri, tepatnya ada di mana? Di Patung Satria Gatot Kaca. Di mana tuh Mae? Di Denpasar. Betul. Betul sekali. Kirain di Nusa Dua, karena biasanya acara-acara besar kan di situ kan. Mungkin traffic lalu lintasnya yang dipantau dari Denpasar menuju ke Nusa Dua kan bisa tuh dari Denpasar. Iya. Jadi kita nantikan aja langsung, kita dengarkan seperti apa laporannya. Mungkin ada teman-teman saat ini yang ada di Bali gitu ya. Pastinya harus tahu juga nih kondisi lalu lintas di sana seperti apa, mengingat ada event internasional juga yang digelar di Bali. Silakan Brigadir Ade. Baik, terima kasih Edo dan juga Mae. Selamat sore Detikers. Sejak tanggal 1 hingga tanggal 3 September 2024, Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang internasional Indonesia Africa Forum ataupun High Level Forum on Multi Stakeholder Partnership yang kedua. Dan juga tiba hari ini merupakan hari terakhir acara KTT IAF ataupun KTT Level Forum on Multi Stakeholder Partnership. Dan juga melihat kondisi arus lalu lintas saat ini di kawasan Patung Satria Gatot Kaca Denpasar, kondisi arus lalu lintas dari arah Nusa Dua yang akan menuju ke arah Denpasar ataupun menuju ke arah Kuta, arus lalu lintasnya terpantau masih kondusif lancar, terlihat bahwa perlambatan kecepatan kendaraan pun terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan pun dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kemudian selanjutnya dari arah bandara yang akan menuju ke arah Kuta ataupun Denpasar juga terpantau kondusif lancar. Dan kami pun menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk patuhi aturan yang berlaku, arahan petugas kami yang berada di lapangan, dan patuhi marka jalan yang sudah tersedia. Dan meskipun hari ini, hari terakhir, kami tetap memastikan pengamanan ekstra untuk ajang internasional ini selama kegiatan KTT IAF di Bali sebanyak 13.400 personel gabungan TNI dan Polri. Dan selain itu sejumlah alutsista seperti helikopter, KRI, hingga jet tempur F-16 juga sudah telah disediakan. Dan hari ini ada pun beberapa negara yang telah meninggalkan Indonesia, diantaranya yakni tamu negara Rwanda, tamu negara Timor Leste, tamu negara Ghana, dan juga tamu negara Liberia. Hingga esok pun masih terdapat 3 negara lagi yang terakhir yang akan meninggalkan Indonesia. Tentunya kami, pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya akan melakukan pengamanan ekstra hingga acara ini benar-benar berakhir. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Saat pelanggaran, kecelakaan keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia Titip dan salam presisi. Kami Brigadir Ade Sintia melaporkan, selanjutnya kembali pada Mai dan Edo di studio. Beli tuku di Cipete. Cakep. Thank you Brigadir Ade. Cakep. Makasih. Sama-sama. Ada yang nggak pakai helm itu Brigadir Ade. Ditangkep di ya? belakang. Ditilang ya? Marahin Brigadir Ade. Hei Anda, kamu bawa motor tidak pakai helm. Nanti ya abis ini langsung disamperin sama Brigadir Ade. Terima kasih Brigadir Ade. Jangan sampai viral ya Brigadir Ade. Selamat bertugas kembali. Bye. Celing. Brigadir Ade hilang deh. Nanti kita ketemu lagi sama rekan NTMC yang lain. Iya, selamat bertugas di sana. Semoga lancar-lancar pastinya ya. Tolongin gue. Mau nangis nggak? Nggak. Kita udah masuk ke 5 menit menjelang penutupan pasar hari ini Detikers. Sebentar lagi kita akan tutup bersama investasiku. Tapi sebelum kita masuk, kita lihat dulu sentimen-sentimen yang mempengaruhi perdagangan hari ini. Apa aja? Silakan.
Hari ini, there you go, aman aja guys. Iya, memang program ini adalah program hore-hore kalau udah masuk ke jam segini. Walaupun tagline-nya adalah nggak cuma hore-hore ya, Iya Maya. dong, nggak cuma hore-hore. Kita udah jam berapa ini, Dok? Udah jam sebentar lagi nih. Hampir, tapi belum bisa kita tutup Iya, sekarang. Belum bisa kita tutup sekarang. Kita lihat-lihat aja apa aja kira-kira yang berhasil mempengaruhi pasar hari ini atau yang bikin pasar gonjang-ganjing, karena kalau dilihat dari di detik ini itu penurunannya lumayan loh. Lumayan Hampir ya. 1%. Hampir 1%. Dan kalau kita lihat dari sentimen pasar yang tadi ditayangkan gitu ya, kalau Detikers lihat tadi kita bisa lihat ada beberapa. Salah satunya adalah Bursa Amerika Serikat yang libur. Jadi emang pasar saham Amerika Serikat di hari Senin 2 September itu libur karena hari besar, yaitu Hari Buruh Nasional Amerika Serikat. Kita libur juga, pasar kita libur juga nggak kalau kita hari buruh tanggal 1 Mei? Libur, Oh, karena libur kan tanggal juga. merah. Karena tanggal merah ya. Oke, itu dia salah satunya. Apakah akan menjadi sentimen yang cukup berpengaruh untuk pergerakan pasar hari ini jelang penutupan? Wow, saya baru mengintip Sabar ya terjadi Mbak Amel ya. penurunan yang sangat tajam. Bahkan ini mungkin yang posisi ini tuh Hah? terendah gitu. Terendahnya ya. Tadi di Oh. 7598. Terendah 7598 ya, betul. Langsung aja kita tanyain kenapa ini hari ini begitu loyo. Kita langsung bertemu dengan kuncennya, Mbak Sheryl Tanuwijaya, Head of Research dari Investasiku. Halo, Mbak. Hari ini Mbak seger banget Mbak Sheryl. Iya dong, kan baru dipakai lipstick. Oh, jujur banget sih. Jujur banget lagi. Jujur lagi. li. Mbak Sheryl kemarin kemana? Kemarin aku agak kurang fit ya, tenggorokan dan agak flu. Bukannya kemarin mau ini perayaan pembukaan indeks baru itu? Oh iya ya, makanya itu dia nggak jadi, nggak jadi datang. Oh nggak jadi datang. Karena gak enak badan. Sama aku juga kemarin gak enak badan. Alasan kalian semuanya, saya berjuang sendirian kemarin. Enggak, kemarin ada Evelyn Ong di sini. Ya, kan ada. Ya, lebih cantik daripada Anita Mae. Astaga, fisik banget ini. Fisik banget. Gue dibelain sama Mbak Emang Sheryl. cantik itu selalu dari fisik yang liatnya ya? Enggak kan? sih, tapi ada kata lebihnya. Kan Nah. tidak boleh membanding-bandingkan orang. Enggak apa-apa dong, ini kan negara demokrasi Mbak Sheryl. Oh iya. Oke, lanjutkan. Saya juga tidak keberatan kok. Tidak apa-apa. Oh, iya. Tidak apa-apa. Kita bilang makasih aja karena kita sudah dibilang cantik meskipun ada yang lebih cantik. Di Iya. atas langit Selalu ada langit lain. ya kan. Ih, mantap nggak tuh? Mantap. Yoi. Pasar kita juga hari ini mantap, luar biasa. Dia mendelep ya, seperti menyelam dia. Salah satu yang tadi kita sudah sampaikan bahwa sentimennya adalah karena karena Bursa Amerika Serikat libur, terus akhirnya jadi ada pengaruhnya gitu Mbak ke pasar hari ini. Betul banget Mbak. Jadi memang karena Bursa Amerika tuh semalam libur ya. Jadi kita bursa saham global seolah kehilangan arah. Jadi seolah bingung nih arahnya. Iya, ada lagunya. Kangen gak dengan nyanyian-nyanyian Kangen. Enggak. Gue takut ikut nyanyi. Gue buta nada soalnya. Jadi kehilangan arah Mbak. Kehilangan sentimen ya. Apalagi juga IHSG kemarin kan sudah all time high di 7726,1880. Ya meskipun hari ini tadi sempat sih all time high hanya 0, sekian poin ya. Tadi level tertinggi hari ini itu termasuk juga all time Ada high juga ya. di 7726,66. 662. Angkanya agak mistis ya, 3 angka terakhir. Kenapa tuh mistis tuh? 662. Triple six. Oh, 666 sekarang. Iya, Oh, dan iya, ternyata ini koreksinya 1% lebih ya, udah closing market ini 1,01%. Ya, jadi memang secara psikologis setiap kali ada all time high, IHSG-nya tuh cenderung koreksi. Apalagi semalam Bursa Amerika libur, jadi kehilangan sentimen. Lalu kalau kita cermati, nggak hanya IHSG aja yang hari ini merah. Bursa regional Asia seperti Shanghai, Hang Seng ini juga semuanya berada di zona merah. Eropa juga tidak terkecuali ya, karena juga nanti malam ada data dari Amerika, yaitu data PMI manufaktur periode Agustus yang diperkirakan
masih berada di zona kontraksi ya. Sejak beberapa bulan terakhir ini masih bertahan di zona kontraksi sejak April 2024. Lalu sebenarnya di pekan ini juga banyak banget nih rilis data ekonomi dari Amerika. Dari pertengahan minggu di hari Rabu besok itu ada data tenaga kerja JOLTS. Lalu yang sangat paling dicermati pelaku pasar di hari Jumat ini ada data klaim pengangguran. Data unemployment rate, tingkat pengangguran di Amerika Serikat ini yang sangat dicermati pasar untuk menilai seberapa sehat pasar tenaga kerja di Amerika gitu. Oke, itu ada data-data yang banyak sekali dinanti untuk hari ini, pekan ini gitu ya. Walaupun Iya. kemarin libur, liburnya sehari doang ya Mbak untuk Betul. bursanya. Sehari doang. Berarti hari ini udah mulai lagi. Hari ini nanti malam WIB sudah buka lagi. Tapi kecenderungannya kalau kita lihat pre-market bursa Amerika juga saat ini masih konsolidasi merah nih, seperti itu. Dan juga memang indeks IHSG kita kan lagi di zona tinggi-tingginya. Terbukti dalam 2 hari terakhir nih konsisten, all time high terus, seperti itu. Jadi ya. harusnya ini udah masuk masa jenuh juga ya. Sudah masuk masa jenuh ya kalau dari technical analysis atau dari analisa harga ini udah muncul banget nih momentumnya tuh udah kecenderungannya melemah, udah kecenderungan turun dulu seperti itu. Jadi ya teman-teman mungkin yang sudah beli dari bulan lalu, dari beberapa pekan lalu, jangan lupa profit taking juga dialihkan ke sektor yang sekiranya bisa lagi riding, yang lagi mau menguat. Kan selalu dalam segala masa selalu ada saja sektor tuh yang bergantian, nggak mungkin satu sektor terus yang menguat terus. Setiap gitu. masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ya, Betul sekali. Tujuh dong. Tapi benar kata Mbak Sheryl, sekarang kalau udah untung silakan dijual, kita gantian untungnya. Nanti udah dijual, marketnya turun, terus kita gantian belinya. Jadi nanti ketika yang kita beli udah hijau lagi, tukeran lagi gantian. Ya. Jadi kayak kita mengikuti sektor yang lagi trending aja. Jadi sektor-sektor yang sekiranya sudah meredup bisa kita tinggalkan, bisa kita profit taking, seperti itu. Kira-kira apa yang menarik nih Mbak untuk kita koleksi nih kalau untuk besok? Yang trending sekarang lagi apa gitu? Yang mungkin yang bisa, oke stop dulu yang ini, yuk kita beralih ke yang ini nih, emiten yang lagi trending ini. Oke, nah kalau kita cermati kinerja sektoral, hari ini seluruh sektor melemah ya, kecuali sektor kesehatan yang masih bisa menguat 0,49%. Nah, sektor kesehatan ini juga ada kaitannya sama wabah yang lagi mulai masuk ya di negara kita. Mpox. Itu dia sih Mpox tuh suka bikin mules gak sih Mbak? Ada gak sih? Mbak Sheryl gak bisa jawab ya karena bukan ahlinya juga ya. Iya. Ya nanti kita tanya ke Mas Uyung kali ya nanti ya. Lama banget ya. Keburu gak mules lagi. Oke. Ada sentimen Mpox. Ya, hal ini juga menimbulkan ekspektasi apakah akan ada vaksinasi lagi yang secara menyeluruh semuanya untuk Biaya lagi dong. Tapi kan itu akan menguntungkan sektor kesehatan gitu. Iya sih. Jadi lalu juga untuk kesadaran kita akan kesehatan ya itu akan semakin tinggi seperti itu. Jadi Maksud Mbak Sheryl sekarang udah mulai berkurang lagi kita. Iya udah mulai berkurang Oh, lagi. iya sih. Awareness-nya udah berkurang Awareness-nya gitu ya, agak karena berkurang udah, soal kebersihan misalnya ya. Makan yang benar, Makan tidak yang sembarang benar. tempat supaya nggak mules. Iya Ya kan? iya. Itu juga termasuk. Iya. Karena bisa Iya, diare juga pada hari Iya, nanti kalau misalnya makan sembarangan juga bisa jadi sakit radang tenggorokan, ya kan? Imunnya jadi lemah ya, Nah, banyak itu. kalah. Gak mau sendirian Luas gue. lah. Mbak Sheryl Jaga-jaga juga. kesehatan ya guys. Jangan Ayo rokok apa? sembarangan ya. Oh. Perhatikan konsumsi rokoknya, rokok elektronik, mau rokok lagi, rokok Udah jangan konvensional. banyak. Perhatikanlah, sayangi tubuhmu, minum tiap hari. Beda. Beda. Oh. Jadi kalau kembali lagi ke situ berarti dari sektor kesehatan gitu ya Mbak ya. Sekarang lagi
naik Bisa lagi, dicermati bisa lagi, dicermati. itu. Berarti sektor kesehatan lagi bagus nih sahamnya. Betul. Serius Mbak? Iya. Wah udah mulai dari sekarang ya berarti? Udah ya kemarin kan agak sempat turun ya. Beberapa bulan lalu sempat rally, lalu gantian sama sektor energi, sama sektor konsumen non primer yang lagi trending. Nah sekarang kita lihat sudah mulai ada transisi dari IDX cyclical atau konsumen non primer tersebut balik lagi ke sektor kesehatan. Lalu juga properti yang tadinya agak sempat secara year to date itu tertinggal. Nah, properti beberapa pekan terakhir nih mulai menguat dan kita masih optimis sama sektor properti karena insentifnya kan masih baru mulai ya, masih fresh seperti itu. Memang ya ada sentimen negatif kemarin dari penurunan kelas menengah. Ada juga sentimen negatif dari kondisi deflasi kita secara man on man yang sudah terjadi selama 4 bulan berturut-turut. Itu juga menjadi sentimen negatif untuk sektor properti. Tapi dengan adanya insentif yang dilakukan, yang diberikan oleh pemerintah akhir-akhir ini, lalu juga kapasitas rumahnya juga ditambah untuk penerima kebijakan subsidi ini. Jadi kita lihat masih oke lah sektor properti. Seperti itu. Mantap. Itu dia saham-saham sektoral yang mungkin bisa diperhatikan jadi acuan untuk rekomendasi ya. Sekali lagi kita sampaikan kali ya, HISG hari ini ditutupnya di level 7.616 atau turun 78 poin atau sekitar minus 1,01% dengan jumlah transaksi itu 10,25 triliun, ditransaksikan 1 juta kali lebih sampai detik ini. Tapi meskipun landai ya, tapi ternyata market yang enggak jadi. Apa? Nggak boleh kayak gitu, harus diterusin. Finish what you started katanya begitu. Enggak, gue tadi mau bilang kalau yang saham yang naik itu tuh lebih banyak, tapi ternyata gue salah. Ya, maaf, jadi tidak usah disebut gitu ya. Ternyata lebih banyak yang turun karena memang dia anjlok hari ini. Karena banyak yang udah profit taking gitu kan. Apakah Anda sudah? Kalau belum, lakukanlah. Udah tutup pasar kita. Iya, besok. Gantian dong gitu. Atau jangan-jangan belum profit taking karena belum mulai transaksi, belum mulai invest atau trading. Mulai lo ya. Profitnya jangan gue mulu, Dok. Gue sih udah profit taking, apalagi nggak ada lagi yang mau di taking nih. Apalagi Edo mah gajiannya banyak ya Mbak ya. Berkali-kali ya. Amin ya Allah, amin. Makanya kemarin kita ditraktir. Traktir apa angin? Enggak, beneran kita ditraktir kemarin sama Edo. Semuanya ditraktir. Kan saya undang terbuka. Aku gak diajak. Di Instagram saya bikin undangan terbuka. Datanglah wahai followersku. Sombong banget followers. Followers secuil juga ya. Oke deh, besok gimana kira-kira Mbak Sheryl untuk pergerakannya dengan berbagai macam sentimen atau data-data yang akan dikabarkan itu? Apalagi ini udah masuk September dan makin dekat ke waktu pemangkasan suku bunga yang dinantikan setelah cukup lama ini. Iya, oke. Memang suku bunga diperkirakan 100% probabilitasnya pasti turun di bulan ini. Masalahnya berapa besar turunnya? 25 basis poin, 50. Nah, itu tergantung data-data di pekan ini. Makin banyak makin suka pasar. Betul. Pasar sih maunya 50. Seperti itu. Nah, kalau untuk data nanti malam kan ada data PMI manufaktur Amerika. Meskipun masih di zona kontraksi, tapi diperkirakan sih akan ada perbaikan. Naik dari level 46,8 di bulan Juli ke level 47,8 di bulan Agustus ini. Jadi harusnya ada perbaikan. Jika inline sama ekspektasi pasar, kemungkinan besok ada sedikit rebound ya. Reboundnya tapi juga nggak akan terlalu banyak. Kenapa? Karena nyambung lagi. Besok malam ada data tenaga kerja JOLTS. Jadi untuk batas atas atau resisten IHSG besok ada di level 7.650 dan level bawahnya 7.550. Seperti itu. Beberapa sektor saham yang bisa dicermati untuk besok ada sektor kesehatan, khususnya rumah sakit dan obat-obatan. Lalu juga sektor dari properti, kita lihat ini ada potensi rebound dan energi karena memang masih volatile nih
saham-saham terkait komoditas batubara, minyak, gas, seperti itu. Lebih lengkapnya besok saya live di IG YouTube Investasiku jam 8.30 WIB dengan saya sendiri yang live. Bentar. Live di IG YouTube Investasiku. Paralel. Oh, di IG dan Paralel. YouTube berarti. Iya, Oh. mau nonton dua-duanya lebih bagus. Mau nonton salah satunya di YouTube aja. Kenapa nggak di Instagram? Nggak menerima penonton dari Instagram kayak saya waktu itu ya? Oh, Anda kemarin dari Instagram ininya joinnya. Iya, Boleh iya. dari mana aja boleh. Boleh. Bagus-bagus dua-duanya. Iya. Jangan lupa besok jam 8:30 ya guys, kalau pengen tahu update apa besok terkait dengan market untuk besok pastinya. Betul. Kedatangan Sri Paus hari ini sampai beberapa hari ke depan ada pengaruh nggak sih Mbak ke market? Pengaruhnya sih enggak secara langsung ya. Secara tidak langsungnya gimana? Secara tidak langsungnya mungkin dari aktivitas ekonomi ya. Gitu ya. Mungkin lebih banyak yang fokus ke religius dibandingkan bertransaksi. Oh gitu ya. Transaksinya agak pas-pasan hari ini. 3 hari ini kayaknya banyak orang lebih banyak berdoa ya daripada belanja. Tapi itu atau bagus jualan juga. gitu. Ya kan harus imbang kan antara iya, bekerja dan berdoa. Betul. Ya kan? Siapa tahu dengan berdoa terus mendatangkan rezeki, iya Nah, kan? cuannya lebih banyak kan. Ah, siapa lebih tahu. banyak. Ya memang kalau berdoa kita pasti akan dijawab. Oh iya benar juga. Cepat iya. atau lambat. Dijawab. Dijawab. Begitu ya. Semoga spiritualitas kita semakin meningkat gitu ya. Ini jadi sesi religi. Gak apa-apa kita Mungkin- muhasabah. Iya, mungkin Mbak Sheryl ada kata-kata mutiara untuk orang-orang yang mau bermuhasabah bersama Paus. Wah, apa ya? Aku memang sekolahnya dulu di lingkungan Katolik, cuman aku agak kurang paham banget gitu. Jadi takut salah bicara. Ya, yang penting selamat menunaikan ibadah misa nanti bersama dengan Sri Paus. Nah, itu dia. Jaga ketertiban gitu ya. jaga Kalau memang kesehatan. ada jaga kesehatan tentunya. Emang ada. Jangan buang sampah sembarangan. Betul. Boleh disorot nggak kamera ke mukanya produser kita? Gitu ya. Oke deh, udah jam 16 lewat. Kita habis ini mau ketemu sama Romo nih untuk ngobrolin soal kedatangan Sri Paus hari ini yang sudah tiba di Indonesia. Mbak Sheryl pantengin kan tetap Detik Sore? Pasti dong. Pantengin dong. Sampai ke jam 6 sore nanti Detikers. Terima kasih anyway Mbak Sheryl. Makasih, Kita jumpa Mas. lagi besok. Makasih, Besok Mbak. masih ada market ya. Walaupun kita juga banyak disibukkan kegiatan lainnya. Jangan kemana-mana Detikers. Kita besok, kita Iya. besok. Habis ini kita masih ketemu cuma di Yes. Detik Sore. Nggak cuma. Ore. Masih di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Yeay, kita udah masuk segmen berikutnya Detikers. Itu artinya kita akan membahas mengenai kedatangan dari Paus Fransiskus yang baru saja tiba hari ini ya. Tadi siang ya? Tadi siang, Jam betul, 12 tiba siang di jam 11.26 waktu Indonesia Ya. Barat begitu ya. Ya, ini jadi kedatangan yang monumental buat kita karena jarang-jarang nih kita disamperin sama Sri Paus. Ini adalah ketiga kalinya seorang paus datang ke Indonesia. Terakhir kali itu kalau nggak salah tahun 97 ya, apa 98 ya? Bukan tahun 80-an ya, 80-an ya. Oh terakhir kali? Iya. Oh. Oh iya. Iya itu. Iya kalau nggak salah. Coba nanti kita cek lagi ya. Beliau 89. 89. Nah, itu Sebelumnya dia. ada lagi, pernah di tahun 70 pertama kalinya Sri Paus datang tuh tahun 70. Berarti ini yang ketiga ya? Ini yang ketiga. Ini yang This is the ketiga. third time. Tapi momennya kenapa sekarang ya? Momennya pada saat ya mungkin kalau ngelihat keadaan di Indonesia kan sekarang lagi rame-rame juga pilkada begitu Iya, kan iya, ya. iya. Walaupun memang timeline kedatangan beliau itu sudah direncanakan dari Dari tahun sejak lalu sebenarnya. katanya bahkan pas mau pandemi waktu itu, Oh, cuma karena sebelum pandemi pandemi ya. 2019 kalau nggak salah, Hmm, correct me if I'm wrong. Tapi karena ada pandemi kemudian ditunda dan akhirnya inilah tahun 2024 kunjungan apostel ini dilaksanakan begitu. Terrealisasi akhirnya ya. Dan kita informasikan juga nih Detikers kalau kehadiran dari Paus Fransiskus ini
yang tiba hari ini di Indonesia itu disambut langsung begitu ya oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, kemudian juga disambut oleh Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo, sampai juga Ketua Umum Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia Ignatius Jonan. Jadi beliau bertiga ini menyambut kehadiran dari Paus Fransiskus, dan juga kalau kita lihat pasti banyak videonya juga sudah beredar di sosial media ataupun di berita begitu ya. Pengamanan ini sangat ketat gitu dilakukan saat Paus Fransiskus tiba. Ya, sampai ada jalan-jalan juga nanti yang akan diblok ya, untuk bisa memperlancar begitu lalu lintas mobilitas dari Sri Paus sendiri. Jadi mungkin ini juga perlu diperhatikan oleh Detikers. Kalau misalnya besok ada rencana berkegiatan, begitu harus diperhatikan nih apa-apa saja jalan yang bisa dilalui, lalu alternatifnya apa saja, supaya besok nggak tiba-tiba kayak kenapa nih kok nggak bisa lewat sini. Benar, gitu. Terutama nanti yang akan berkendara besok gitu ya di sekitar Istana ya, Istana Negara. Juga, ya. Karena rencananya di tanggal 4 September Paus Fransiskus akan melakukan kunjungan ke Istana Negara ketemu dengan Presiden Joko Widodo. Begitu. Betul. Sebelum kita lanjutkan lagi tentang kedatangan Sri Paus hari ini yang sudah tiba ke Indonesia, Detikers, kita mau lihat lagi nih laporan dari teman-teman dari NTMC. Cuma karena memang ada sedikit gangguan, kita kembali lagi ke berita selanjutnya tentang Paus Fransiskus. Yuk. Nah, ini boleh nggak kita lihat sedikit profilnya dari Sri Paus ya. Jadi memang Paus Fransiskus ini adalah yang ketiga kalinya, untuk kedatangan Sri Paus adalah ketiga kalinya ke Indonesia. Kali ini yang datang adalah Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin begitu ya umat Katolik yang berkediaman di Vatikan, dan kunjungan ke tanah air ini adalah rangkaian dari kegiatan apostoliknya Paus begitu. Nanti akan ada kunjungan ke negara lain juga. Betul. Jadi selain Indonesia nanti juga akan ke Timor Leste, Papua Nugini, dan juga Singapura. Yes, Indonesia jadi negara pertama dari rangkaian kunjungan ini ya. Betul, dan paling lamanya di Indonesia. Betul, ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan Paus Fransiskus. Kita akan cek atau kita akan update lagi nanti apa saja kegiatan beliau. Tapi sebelumnya kita update dulu, kita cek-cek dulu nih rekan kita yang ada di Bali. Ada seperti biasa ya, tadi kita sudah ketemu sama Brigadir Ade, sekarang kita ketemu lagi, kita update lagi di jam sekarang. Jumpa lagi. Nah itu dia, Brigadir Ade, ini udah jam 5:30. Halo. Ngaco 5:30 ya, mohon maaf ya 5:30. Di Bali 5:30. Oh di Bali, kalau di sini kan masih 4:30. Iya. Iya, mau ini sunset dong, tanyain sunsetnya mau di mana. Ada rencana mau sunsetan di mana hari ini, Brigadir Ade? Apa masih bertugas tuh? Masih bertugas. Oh, masih ya. bertugas. Waduh, semangat deh gitu Brigadir Ade ya. Ada rencana sampai jam berapa? Sampai tanggal berapa di Bali, Brigadir Ade? Mau disamperin sama Edo, jangan dikasih tahu, jangan dikasih tahu. Besok malam udah balik. Oh, besok. iya, dikasih Yeay. tahu. Ih, telat ketawa. Gak apa-apa lah, ya ada delay soalnya kan WIB dan WITA itu ada Iya, bener, perbedaan bener. ketawa juga memang. Perbedaan ketawa. Oke. Silakan Brigadir Ade laporannya langsung saja. Silakan. Monggo. Terima kasih rekan di studio. Selamat sore Detikers. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Ngurah Rai dan Pasar Bali, di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama, yakni dari arah Kuta yang akan menuju ke arah Jimbaran ataupun menuju ke arah Nusa Dua. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan dapat kita lihat bersama juga bahwa kendaraan di kawasan ini masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan tak henti-hentinya kami menghimbau juga bagi kendaraan roda 2 untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh. Dan kemudian selanjutnya dari arah Jimbaran ataupun dari arah Nusa Dua yang akan menuju ke arah bandara juga masih terpantau kondusif lancar. Dan bagi para pengendara juga kami menghimbau tidak menggunakan ponsel sambil berkendara dan untuk tetap fokus atau aturan yang berlaku untuk tetap diterapkan, dan juga lengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Dan kami menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati.
Dan tentunya saat kepulangan tamu negara menuju ke Bandara Ngurah Rai Bali, pihak kepolisian juga sudah memberlakukan buka tutup lajur kendaraan secara situasional, dan apabila terjadi kepadatan, pihak kepolisian juga sudah mempersiapkan beberapa rekayasa lalu lintas apabila dibutuhkan. Dan kami juga mengucapkan kepada seluruh masyarakat Bali atas kesabaran, keikhlasan, dan toleransinya sehingga perhelatan internasional ini bisa berjalan dengan baik dan aman serta lancar. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia Tweet, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sinda melaporkan, selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Terima kasih banyak Brigadir Ade, ini tahu persis ini simpang dari Bandara Ngurah Rai yang selalu macet itu. Betul sekali. Kita Terima kalau kasih. ngelihatnya ikutan kesel sendiri. Kesel ya kalau macet ya. Betul. Jauh-jauh pengen healing ke Bali dari Jakarta yang Disambutnya macet. langsung kemacetan. Macet juga. Nah, makanya dukung Bandara Bali baru. gitu. Di Bali Utara. Bali Jangan Utara. di Bali Selatan lagi ya. Terima kasih Brigadir Ade, selamat melanjutkan aktivitas dan Terima kasih semua petugas. jangan lupa santai. Jangan lupa santuy dulu bisa kali. Itu deket banget tuh kalau melipir ke Lagi pantai. santai kawan. Kayak kucing aku. Woi, lagi santai kawan. Tahu-taunya dia lagi gitu. Itu Aduh. ngomongin kucing ya waktu itu ya. Iya. Tapi kalau dari ngomongin traffic di Bali ya. Oke, maybe ini bukan soal trafficnya sih, tapi gue pernah ya, gue begitu landing di Bali, terus kan mau ke daerah Buleleng yang kemarin gue trip kemarin itu, mau ke daerah Buleleng ini banyak bulenya nggak? enggak banyak Oh, bulenya, banyak pohon kelapa. Oke. Karena pulau kan. Iya. Jadi gue mau ke Buleleng, which is Buleleng itu ya itu ke arah utara lah ya, Bali Utara situ. Karena nyampainya malam, kan otomatis harus nginep dulu nih semalam lah gitu di sekitar bandara atau di sekitar Denpasar gitu. Kebetulan panitia karena ada acara, panitia tuh ngebookingin hotel katanya deket bandara. Oke lah, gue pesen nih pakai aplikasi online nih. Udah pesen, begitu keluar nunggunya nggak terlalu lama. Nah begitu keluar bandara, tahu kan kalau misalnya bandara Bali itu kan sekarang keluarnya tuh kayak agak muter dikit gitu kan, agak muter dikit, set. Begitu keluar ngetap kartu keluar gerbangnya itu, belok kiri udah nyampe hotelnya. Oh cepet ngapain pakai? Makanya gue bilang ngapain gue pakai. Padahal kalau gue lihat maps dulu. gue lihat maps kayak oh ini kayaknya agak masuk ke jalan ke Tubannya gitu. Keluar lah dari gate agak jauh gitu. Ya. Dan ternyata gue baru tahu hotel itu ada shuttle-nya, cuy. Nggak perlu. Itulah kenapa penting untuk riset ya dulu ya ampun. sebelum memilih tempat di mana kita akan menginap kalau lagi berlibur. Gitu. Betul, itu yang kedua itu emang keluar bandara itu jalurnya tuh emang agak muter-muter sih, agak ya you know. Dan kena charge bandara dan segala macam. Padahal tuh kalau misalnya gue cuman kayak jalan nggak nyampe 1 kilo kali, cuman berapa ratus meter doang. Iya, bandara Ngurah Rai ini gitu ya. Tapi kalau terminal 3 mungkin akan harus pakai kendaraan sih. Emang jalannya agak jauh sih kalau misalnya memang itu. Begitulah intinya Detikers. Jadi ternyata Bali itu sekitar bandaranya tuh cukup complicated seperti yang lo bilang, macet iya, jalurnya juga agak membingungkan kalau baru datang ke sana gitu. Betul, itu kalau Bali. Jakarta aja yang luasnya ini tidak lebih luas dari Pulau Bali juga complicated. Oh iya jelas. That's why perlu ada pengalihan arus lalu lintas dan segala macamnya. Kita punya grafisnya ya guys. Bagaimana pengalihan arus lalu lintas, jalur mana Untuk saja yang akan besok. dilalui sama Sri Paus besok begitu. Ada disiapin sama teman-teman dari Detik Sore. Ya, coba Boleh kita lihat ya. Mana dia? Itu dia. Ini. Jadi jalur yang warna merah nih katanya adalah lintasan yang akan dilalui oleh Sri Paus. Betul. Mungkin sambil kita update juga ya Detikers, kalau di besok itu di hari Rabu 4 September 2024 Paus Fransiskus akan melakukan kunjungan ke Istana Negara ketemu Presiden Joko Widodo. Di hari yang sama juga beliau akan mengunjungi gereja katedral. Nah, jadi mungkin besok akan terpusat atau terfokusnya akan di sekitar Istana Negara dan juga katedral ya.
Nah, kemudian di tanggal 5 September 2024, Paus Fransiskus juga akan memimpin Misa Akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Misa Agung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi panitia juga sudah mengimbau umat Katolik untuk memiliki tiket dan menyaksikan misa secara live streaming juga bisa ya. Nah, kemudian kita akan update selanjutnya nih seperti apa kegiatannya langsung bersama narasumber kita aja. Nih, paling valid pasti informasinya kalau dari yang satu ini. Yes, kita akan tanya-tanya sama beliau tentang kedatangan Sri Paus Fransiskus yang sudah tiba hari ini di tanah air begitu ya. Kita langsung tersambung sama Romo Aldo dari Keuskupan Agung Jakarta. Selamat sore Romo. Selamat sore Romo. Selamat sore semuanya. Selamat sore Romo. Ini ikut tadi menyambut kedatangan Sri Paus Romo. Saya pengen ikut tapi saya nggak kuat nahan haru ya. Oh iya benar ya. Benar-benar. Terharu saya ya lihat tadi datang beliau dengan ya capek ya kelihatan sekali betul. dan penerbangan terpanjang katanya Romo benar, ya. 13 jam ya dari Vatikan. Dia menyipitkan mata tadi, kayaknya dia kaget dengan terik matahari di Katolik jadi. Tidak seterik di Italia ya. Padahal mungkin kalau kita lihat cuaca suhu di hari ini mungkin lumayan agak adem sedikit daripada kemarin-kemarin ya. Adem sedikit tapi ya you know lah panasnya Jakarta kayak benar, apa ya. Pasti beda gitu. Oke, mungkin kita update sedikit. Tadi kita sempat bahas ya Do ya. Paus ini terakhir datang ke Indonesia tuh kapan sih gitu kan ya. Mungkin boleh diupdate sedikit ke kita kapan terakhir beliau datang ke sini dan juga agendanya seperti apa, Romualdo. Sorry, Paus Fransiskus atau Paus sebelumnya? Paus sebelumnya Paus Romo. sebelumnya. Kedatangan Paus sebelumnya tuh Santo Yohanes Paulus II. Ya. 35 tahun yang lalu itu tahun 89. Umur saya masih 5 tahun loh. Oh iya. Saya direncanain juga belum Romo. Jangan muda. Lalu bagaimana persiapan sejauh ini Romo? Persiapan kami sudah semua cek-cek akhir. Nih saya lagi di katedral sedang persiapan latihan TV untuk besok. Untuk acara besok sore di katedral. Jadi ini kan real time ya, mereka sedang latihan karena acaranya juga besok persis di jam yang sama 4:30. Paus akan datang ke katedral lalu akan berjumpa dengan para uskup, para romo, para pemuka agama, para suster, katekis, juga para calon-calon romo, semuanya pada ngumpul di sini untuk berjumpa dengan Bapak Suci ya di katedral. Untuk besok acaranya di katedral apa aja nih? Oh, besok itu jadi kan siang pagi Bapak Suci akan ke Istana Negara ketemu dengan Bapak Presiden dan para diplomatik. Setelah itu akan kembali ke Kedubes Kedutaan Besar untuk makan siang sekalian ketemu dengan teman-teman dia yang merupakan anggota Serikat Yesus ya. Nah, itu semacam tarekat di Gereja Katolik ya, Serikat Yesus karena kan Paus ini tarekat Serikat Yesus. Lalu dia istirahat. Lalu sore jam 3:30 lah dia sudah berangkat dari Kedubes menuju katedral. Acaranya 4:30. Mungkin di katedral itu acaranya cuma 30 menit, 35 menit. Setelah itu dia akan keluar menuju ke gedung di belakang, gedung Geraha Pemuda untuk berjumpa dengan organisasi Scholas Occurrentes. Mungkin untuk informasi, Scholas Occurrentes ini adalah organisasi amal untuk anak-anak sekolah yang kurang mampu, yang butuh pendidikan, ya, dan juga untuk anak-anak sekolah lintas agama yang memang diinisiasi dulu oleh Paus Fransiskus waktu dia masih jadi uskup di Argentina. Dan gerakan ini sudah mengglobal, jadi memang sudah di banyak negara. Dan ini semacam launching untuk pertama kalinya sekolah akan diadakan di Indonesia begitu. Jadi dia akan ke gedung Geraha Pemuda berjumpa dengan anak-anak tanpa sekat, tanpa batas, dan mereka di atas rencana akan saling berbicara dengan bahasa Spanyol, bahasa ibunya Paus Fransiskus. Gitu. Oke, baik. Setelah itu balik lagi ke Kedubes. Ya, habis itu udah selesai, lalu balik lagi ke Kedubes bermalam, lalu besoknya hari Kamis paginya akan berjumpa dengan para pemuka agama di Masjid Istiqlal paginya di halaman luar, lalu ada tanda tangan deklarasi rencananya. Oh ya, rencananya juga Paus akan turun ke terowongan silaturahmi for the first time. Belum ada orang yang pernah datang ke situ.
karena masih dijaga ketat dan nggak boleh ada yang masuk. Ini Prof. Franciscus kayaknya orang asing pertama yang akan masuk ke dalam. Siapa aja rencananya nanti yang akan bersama dengan Sri Paus di terowongan itu, Romo? Rencana pasti Ketua KWI ya, Monsinyur Anton, lalu juga Imam Besar Masjid Istiqlal, dan beberapa stafnya juga akan turun. Rencana juga akan, ya mungkin Imam Besar akan menceritakan maksud dari relik-relik yang ada di bawah, terus juga apa maksud dari terowongan ini dibuat, ya begitu. Oke. Saya juga nggak tahu ya karena terbatas, nanti yang boleh ke bawah kan nggak semua. Tapi rencananya seperti itu akan dibicarakan. Romo Aldo, kalau saat ini boleh diupdate ke kita nggak, saat ini Paus Franciscus lagi ada di mana posisinya, sedang kegiatan apa nih? Karena kan baru tiba tadi siang nih, apakah saat ini memang sedang posisi istirahat kah atau sudah ada agenda atau kegiatan? Lagi bobo kali ya. Istirahat ya. Istirahat ya. Iya 13 jam loh. Iya. Tapi kalau boleh di-share, Romo, setelah tadi mungkin ada dengar cerita-cerita dari teman-teman yang ikut menjemput begitu, apa respons dari Sri Paus begitu ketika turun kemudian melihat Indonesia terus jalanan di Jakarta, ada cerita-cerita nggak, komentar nggak? Aduh, itu belum ada cerita ya, karena praktis tadi dari bandara sampai ke Dubes dia cuma di mobil, sama sekali nggak turun. Tapi kalau Anda lihat di TV ya, Anda lihat aja tadi bagaimana Paus Franciscus dari bandara sampai ke Dubes, itu dia udah kayak anak preman di sini ya. Jadi tangannya dibuka ya, benar. Dicangkong ya. Iya, terus kacanya juga bening, diturunin semua. Santai aja dia, bodo amat kayaknya. Jadi menyapa orang yang tadi juga banyak beredar di media sosial. Pas juga kan dia datang pas istirahat makan siang, jam-jam kantor. Jadi para pegawai-pegawai pada nunggu di pinggir jalan yang dia lewati, lalu sampai histeris teriak-teriak gitu. Ya seru sih. Ya senang juga melihat kegembiraan. Excited ya semua orang menyambut Paus begitu ya. Oke, Romo, ini kan sebenarnya kedatangan dari Paus Franciscus sendiri sudah direncanakan dari sebelum COVID ya informasinya. Betul. Kalau saat ini mungkin boleh di-share juga ke kita, agenda utama dari kehadiran Paus Franciscus ke Indonesia apa aja nih? Ini agak sulit ya menjawabnya ya, karena memang agendanya itu jawabannya selalu dari tafsir dari apa yang dia lakukan. Dia nggak pernah bicara terus terang, maksudnya ke sini mau ngapain. Nggak, pokoknya dia pengen datang aja ke tempat-tempat yang udah diagendakan. Nah dari situlah kita yang memandang dia datang ke tempat-tempat itulah yang menafsirkannya. Gitu. Misalnya kalau dia datang ke Istana Negara, berjumpa dengan presiden, berjumpa dengan para imam, berjumpa dengan anak-anak sekolah, berjumpa dengan para kaum difabel yang keterbelakangan mental atau fisik, nanti berjumpa dengan para pemuka agama, lintas agama di Masjid Istiqlal. Itu dia cuma datang aja menunjukkan itu, tapi kita yang melihat kan menafsirkan apa artinya. Kalau saya sih sebetulnya saya melihat bahwa Paus Franciscus ini mau menunjukkan, pertama dia mau menunjukkan Indonesia kepada dunia, ya. Indonesia yang di tengah keberagaman apapun ya di Indonesia, kita bisa hidup damai dan harmonis ya. Paling tidak mungkin kalau saya duga ya, menunjukkan kepada bangsa-bangsa yang lagi perang di sana, ini loh lihat, ini ada satu negara yang bisa hidup damai tanpa perang saudara di tengah keberagaman yang besar, di tengah keberagaman suku, ras, etnis, bahasa, agama, tapi mereka bisa harmonis. Nah, saya sih menduganya itu ya, itu untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa di dunia lain. Karena ini mata bangsa dunia kan semua menuju ke sini nih. Iya. Betul. Tapi bicara soal kunjungan apostolik, Romo, apa sih bedanya dengan kunjungan apostolik lainnya untuk kedatangan ke Indo-Pasifik saat ini, Romo? Ada nggak? Kunjungan apostolik Apostolik itu kan artinya rasul ya. Jadi Paus Franciscus ini kan kami sebagai orang Katolik meyakini bahwa dia suksesor dari Rasul Petrus. Ya. Rasul itu tugasnya adalah pergi keluar mewartakan Injil. Mewartakan Injil bukan dalam arti buku ya, tapi Injil dalam arti kabar gembira. Ya. Kabar gembira. Jadi pergi keluar untuk mewartakan kabar gembira dari Tuhan. Bahwa semua orang dicintai oleh Tuhan, semua orang dikasihi, apapun dia, siapapun dia, martabatnya sama, dimuliakan di hadapan Tuhan. Nah,
kunjungan apostolik berarti dia berkunjung sebagai rasul yang taat pada tugas perutusan untuk pergi mewartakan itu. Dan kebetulan dia datang sekarang untuk ke Indonesia membawa harapan, membawa kabar gembira. Ya minimal kita bisa merasakan sekarang orang pada gembira dengan kehadiran dia, paling tidak saya gembira, terharu begitu. Itu artinya kunjungan apostolik sebetulnya. Dan banyak juga yang pada akhirnya memandang kunjungan Sri Paus hari ini ke Indonesia juga sebagai peringatan atau mungkin alarm kembali buat kita bahwa tetaplah hidup dalam kesederhanaan begitu, Romo. Wah iya. Bagaimana ini bisa dilihat oleh masyarakat terhadap apa yang dilakukan Sri Paus ketika sampai, kemudian apa yang tempat yang dipilih sebagai lokasi menginap begitu, kendaraan yang dikendarai, apa yang bisa kita pelajari, Romo? Iya Mas, kesederhanaan itu kan soal pilihan ya. Pilihan itu artinya dia bisa memilih yang lebih mewah, bisa memilih yang lebih hebat, tapi dia tidak memilih itu atas nama apa. Nah, kan pertanyaannya kenapa dia tidak memilih yang lebih mewah, lalu dia lebih memilih pakai pesawat komersil, mobil sederhana ya, mobil biasanya kan pakai yang mobil mewah Mercy anti peluru, tapi dia enggak pakai Innova Scenic Hybrid itu, lalu dengan kaca bening dan buka kaca lagi gitu. Jadi itu, dan menginapnya juga bukan di hotel bintang 5 khusus, tapi di Kedutaan Besar Vatikan dengan kamar yang memang disediakan di sana seadanya gitu. Itu pilihan yang dia buat ya atas dasar apa? Yang jelas pertama yaitu tadi kesederhanaan, dan yang kedua dia mau menunjukkan bela rasanya kepada juga kita bahwa dia meskipun Bapa Suci tapi dia juga sama seperti kita gitu. Ya, yang juga bisa memilih dan mau bela rasanya mau sama dengan kita yang kita sehari-hari juga mungkin naik mobil biasa, sehari-hari pakai pesawat komersil, sehari-hari pakai dengan kamar yang biasa. Tapi biasanya memang kunjungan lainnya pun juga pakai pesawat komersil ya, Bromo ya. Bukan hanya kunjungan Mas, jadi bahkan dia di Vatikan pun nggak mau pakai mobil yang disediakan oleh Vatikan, dia malah milih Fiat tahun 90-an apa kalau nggak salah. Oh gitu. Bahkan dia biasanya tinggal di istana di Vatikan, dia nggak mau. Dia memilih tinggal di apartemen tempat biasa. Kalau ada uskup-uskup datang di Vatikan, kayak rumah transit gitulah istilahnya. Jadi uskup-uskup dari luar negeri datang ke Vatikan, tinggal di situ. Nah, Paus ini nggak mau tinggal di istana yang khusus dia, tapi dia maunya tinggal di rumah transit itu. Kenapa begitu? Karena dia mau berjumpa dengan orang-orang yang tinggal di situ. Karena kalau di istana negara kan dikungkung, di dalam nggak bisa ketemu orang. Gitu. Dia nggak mau kayak gitu. Dia maunya di tempat yang biasa supaya bisa ketemu orang, bercengkerama, ngobrol, ketemu langsung gitu. Berarti kehadiran beliau ini benar-benar sesuai begitu ya dengan temanya, yaitu iman, persaudaraan, dan juga bela rasa ya, Romo ya. Bela rasa, betul. Tahu aja nih tadi. Namanya juga wartawan, Romo. Romo, tanya ini juga dong, kan apa tadi ya, jadi lupa deh gue. Ini kan persiapan ini juga tidak selesai 1-2 malam ya, Romo ya. Ini persiapan yang dilakukan oleh teman-teman pasti ini sudah sangat banyak begitu, mulai dari hampir 4 bulan nih, 5 bulan. Iya, sebelum sampai datang hari ini gitu. Boleh cerita dong cerita-cerita menarik mungkin yang bisa di-share ke kita, bagaimana perjuangan dari teman-teman hingga sampai bisa menyelenggarakan agenda ini, Romo. Iya, jadi memang ceritanya pertama-tama waktu ada kepastian bahwa Paus akan datang, langsung ya Konferensi Wali Gereja Indonesia itu uskup-uskup semua langsung membentuk panitia. Saya juga tidak menduga bahwa nama saya akan ditaruh di situ sebagai wakil koordinator media. Pokoknya tiba-tiba ada surat lah nama saya dari sini. Gitu. Nah ya udah kan nggak mau terus lihat jajarannya, jajarannya itu udah pokoknya ini orang-orang hebat semua lah. Itu pakai seleksi apa ditunjuk langsung? Ya saya nggak tahu bagaimana menyeleksinya, tapi tiba-tiba nama itu udah ada dengan diketuai oleh Pak Yonan. Kita tahu Pak Yonan siapa ya. Gitu. Jadi lalu saya lihat nama-namanya juga kebanyakan mantan menteri, mantan staf ini dan sebagainya. Bahkan ketua bidang media itu adalah Pak Lili Utama, ya, CEO-nya Kompas. Jadi ya itu lalu kita persiapan rapat tiap minggu. Pertamanya cuma dua kali sebulan, lalu menjelang bulan Agustus tiap minggu, bahkan ada rapat-rapat dadakan yang tiba-tiba muncul, dan semuanya fokus pada pekerjaannya masing-masing. Sampai detik ini sih overall semuanya bisa berjalan dengan lancar, semuanya on schedule.
ada ya kita biasalah teman-teman tahu banyak yang belum tidur juga. Iya. Yang paling berat Teman-teman apa semua. persiapannya Romo? Yang paling berat itu kalau dari sisi saya ya. Iya, kalau paling dari sisi saya challenging tuh, lah kalau nggak mau Iya. dibilang berat gitu. challenging itu mengatur ini. Karena media-media ini kan banyak sekali ya yang mau meliput nih ya. Aha, Mhm. tentunya. Banyak banget bagaimana caranya mengatur mereka supaya bisa mengcover semua event. Tapi kan masalahnya di semua tempat itu tempatnya terbatas tuh Mas, Mbak. Kayak dijatahin misalnya di katedral ya di bawah cuma bisa 17 orang, bisa di atas cuma bisa 21, di luar cuma bisa 30 sampai 40 orang, sedangkan yang daftar itu 700 media, bayangin gimana cara kita supaya adil, Iya. teman-teman media semua senang, bisa dapat konten yang mereka butuhkan, tapi sementara tempatnya terbatas. Iya. Nah gitu, jadi ya kita harus mendahulukan, memprioritaskan, misalnya kita memprioritaskan media-media asing yang udah datang jauh-jauh, ngurus visa, Iya. ngurus macam-macam, transportnya susah, ya kita prioritaskan mereka lah, udah jauh-jauh lah gitu. Kalau teman-teman di sini kan bisa saling sharing gitu, sharing Iya. berbagi sama yang bisa ngambil konten deket-deket gitu. Bisa kita Ya gitu. saksikan live streaming juga ya Romo ya? Iya, live streaming bisa. Kita kan pakai sistem TV pool ya Mbak ya, jadi kita udah bagi konsorsium, jadi TV-TV mana yang bertanggung jawab untuk cover di masing-masing area event, lalu nanti akan di-submit ke media center di pusat di Mandarin Hotel, lalu nanti baru ditembak ke semua arah. Jadi itu termasuk dari situ juga akan dikirim ke Eropa lewat Eurovision dan seluruh dunia. Jadi gambar yang tadi pagi itu sudah sampai di sana. Iya. Tersiarkan ke seluruh dunia ya. That's why Seluruh ini dunia. sangat penting buat Indonesia untuk bisa memastikan acara ini, agenda ini bisa berlangsung dengan baik Iya. gitu Romo ya. Betul sekali. Iya. Sama soal ini Romo mobilisasi, kan ini mobilisasi umat juga banyak yang akan nanti ikut Iya, hadir ke betul. misa begitu. Ada dari Iya, berbagai iya. macam daerah di Indonesia, bahkan katanya ada yang berjuang nyebrang sungai lah, menempuh perjalanan di hutan berapa lama Iya. lah, banyak kayak Untuk gitu-gitu datang ke katanya. Indonesia, ke Jakarta Iya, gitu untuk ya. menghadiri misa Iya, tersebut iya. atau Iya. bertemu atau melihat Sri Paus secara langsung gitu. Gimana Romo? Ada yang bisa di-share ke kita nggak? Iya, saya kira ya, saya nggak tahu persis ya, tapi saya kira kalau acaranya sudah hari Kamis, pasti yang dari daerah-daerah di pelosok-pelosok pasti sudah sampai di sini, sudah ada cari penginapan di sekitar sini, ya. Bahkan di tempat saya tinggal, di gereja tempat saya tinggal ada 3 orang Romo yang menginap karena tempat saya dekat dengan GBK ya di daerah Cikinis itu. Jadi ada gitu. Jadi pasti sudah datang, dan jangan lupa nanti mungkin ada yang nonton juga di sini, jangan lupa dibawa gelangnya. Karena itu gelang untuk akses masuk ke GBK. Atau di Stadion Madia. Iya, karena kalau nggak bawa gelang, mohon maaf nanti nggak bisa masuk gitu. Berapa lama sih acara misanya Romo? Nanti di misanya GBK? Misanya sebenarnya cuma dari jam 5 sampai jam 6:30 misanya. Oke. Tapi kan ada protokoler macam-macam lah. Jadi GBK itu sudah ditutup dari 3:30 kayaknya gerbangnya. Jadi harus datang sebelumnya. Tapi sudah dibuka dari jam 12 siang sudah dibuka. Jadi umat sudah bisa masuk. Tapi dari jam 12 nanti akan ada acara-acara macam-macam untuk pengawal. Ada nyanyi, ada putar video, mungkin ada acara doa bersama untuk supaya umat di sana ditemani untuk mempersiapkan diri mereka menyambut kehadiran Bapak Suci. Baik. Kalau untuk kegiatan selanjutnya nanti setelah dari Indonesia kan ada beberapa negara lain juga akan dikunjungi. Apakah ada perwakilan dari Indonesia yang juga akan tetap ikut sampai mengantarkan lagi ke negara kembali ke Vatikan begitu? Atau gimana? Kalau itu nggak ada. Oh enggak ya. Jadi kita cuma nganter nanti sampai di airport Soekarno-Hatta aja, lalu kita dada gitu, Pak, hati-hati ya ke Papua Nugini, Port Moresby. Tapi kan kita memang di media ada perwakilan 2 media dari Kompas 1, dari Rakyat Merdeka 1 yang ikut penerbangan Paus dari Roma ke Roma. Jadi 2 teman kita ini dari Roma, Indonesia, dan Indonesia ke Papua Nugini, Timor Leste, balik mengawal ke semuanya Singapura. Iya, harus ikut karena syarat dari pers Vatikan kalau mau ikut penerbangan bareng dengan Bapak Suci harus ikut satu paket. Jadi nggak bisa. Beruntung sekali wartawan itu. Saya sampai Indonesia aja gitu, ntar saya turun, nggak bisa. Jadi harus sampai selesai gitu ya. Itu sama wartawan yang ditunjuk aja kayaknya Romualdo ngiri deh. Karena ngikut terus ya. Aduh, nggak ada yang mau bayarin saya, mas, itu mahal bayarnya.
Nggak bisa tiba-tiba jadi wartawan dadakan lagi ya Romo ya. Iya lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Romo atas ininya informasinya. Tapi satu pertanyaan terakhir deh Romo untuk teman-teman nanti akan mungkin berkesempatan melihat secara langsung Sri Paus begitu atau mungkin ingin melihat langsung ada saran nggak atau ada himbauan kah untuk para teman-teman yang akan nanti mungkin berencana melakukan hal tersebut? Apa ya? Saya akan bilang nikmati momen-momen ini. Ya, pandang betul-betul ya. Jadi benar-benar diresap karena nih 35 tahun kita nggak tahu lagi siapa yang akan datang ke sini, apa kita masih hidup apa udah nggak ada kan kita nggak tahu gitu. Ini momen-momen langka, jadi syukuri, nikmati momennya dan simpan rapi-rapi memorinya, dan kalau bisa bawa semangatnya dia dalam hidup orang-orang yang datang, teman-teman yang datang. Kalau dia hari ini datang ke sini mau membawa kegembiraan dan harapan, semoga rakyat-rakyat atau umat-umat yang datang juga tertular kegembiraan itu dalam hidupnya, selalu memiliki harapan juga dalam hidupnya, meskipun situasinya kadang-kadang tanpa harapan, tapi tetap berharap, tetap berjuang, tetap punya rasa keyakinan bahwa kalau Paus aja yang sudah tua begitu mau bela-belain datang ke sini, ya masa kita kalah gitu kan untuk berjuang dalam hidup gitu loh. Amin. Semoga ya. Jadi bisa ngademin dikit situasi yang panas habis pemilu, di dalam pilkada juga. Kemarin juga demo-demo rame-rame kan. Demo-demo juga. Mudah-mudahan adem lagi gitu ya. Terima kasih banyak Romo atas waktunya. Sukses untuk setiap acara yang akan dilaksanakan. Lancar-lancar buat besok gitu ya. Sehat selalu buat semuanya. Terima kasih. Siap, salam dengan teman-teman yang lain. Terima kasih banyak Romo. Selamat sore. Selamat sore. Aduh, seneng ya ngedengernya juga aura positifnya tuh nyampe. Ikut semangat ya, kesini ikut gitu positif loh. juga. Betul. Jadi yang tadinya mau marah-marah tuh tiba-tiba langsung kayak, aduh jangan deh, itu ada yang setua itu mau melaksanakan penerbangan jauh-jauh hanya untuk bertemu dengan masyarakat Indonesia. Iya betul, kalau gitu hari ini gue akan tes Edo untuk emosi. Gue akan tes emosi Edo, apakah dia akan marah atau enggak. Try me. Nanti, tunggu aja, enggak akan gue bilang. Dok, gue mau ini sih, mau izin. Oh itu gak bisa sih, harus marah. Saya nggak boleh gitu ya. Boleh. Harus tetap tenang. Harus stay kalma. Oke. Sesaat lagi kita balik lagi Detikers. Yes, masih di Detik Sore Detikers, tetap bersama kita di Detik Sore. Cuma ore-ore. Siapa Gangsar? Siapa? Udah live. Kita udah live ya? Iya, Oke, udah live banget kayak sebentar. oh my god, kita balik lagi Detikers di Detik Selamat Sore. Selamat pagi lagi. Selamat sore. Masih di Detik Sore, gak cuma ore-ore. Kita masih terkesima sama obrolan bareng sama Romo Aldo tadi ya. Terlalu positif dampaknya ke Terlalu kita. positif. Udah bagus gue bilang terkesima terus dia bilang terlalu positif. Terlalu positif dampaknya ke kita Detikers, jadi kita kayak overwhelmed of the positivity gitu. Kayak sinarnya terlalu terang Romo. Terlalu terang. Ini ada yang nungguin kita nih. Tapi benar, membuat kita tuh lebih sabar tuh ada banget kemarin. Saya akan menjadi ujian Anda untuk lebih sabar. Untung saya sudah terlatih ya. Iya. Sama orang ini juga terlatih. Apalagi dengan kesabaran kita. Beliau yang sabar nungguin kita. Kebalik ya. Oke. Ada Mas Siapa Gangsar. Oh Mas Gangsar. Dari Detik Bali udah nungguin kita dari tadi. Kayaknya beliau udah dengerin kita ngoceh-ngoceh nih dari tadi nih ya. Tadi siapa sih Gangsar kedengeran dong? Kedengeran lah. Coba kita lihat. Mas Gangsar, halo. Selamat sore. Sore, Edo dan Mang. Marahin Edo aja nih. Aku gak ikut-ikutan ya. Tadi dia bilang, Mas Gangsar siapa ya? Mana bisa marah beliau. Beliau gak bisa marah. Gak bisa. Coba marah Mas Gangsar gimana? Acting marah coba gimana? Acting marah gimana Mas Gangsar? Enggak aja. Itu marah. Itu mah ngambek namanya, bukan marah. Mas Gangsar apa kabar, sehat? Sehat, Edo, Mai. Kita udah lama nih Jakarta.
sama Iya bener Gangsar ya. nih. Biasanya kita kemarin beberapa kali sama Siapa? siapa ya namanya? Aku lupa. Teman-teman dari Detik Bali juga, tapi Iya. nggak sama Mas Gangsar. Kemana aja Mas Iya. Gangsar? Oh, ada Edo dan Mai di kantor biasa. Oh bukan Sama- WFA ya, work from Sama anywhere ketemu ya. dengan beberapa narasumber lainnya Edo dan Mai. Oh iya mantap. Tetap sibuk gitu dengan pekerjaannya ya. Apa sih yang lagi happening di Iya. Bali sekarang Mas Gangsar? Ini yang lagi happening bukan di Bali tapi di NTB, Dok. Oh beda Mm-mm. pulau. Iya. Beda-beda, beda Tetangga ya, pulau provinsi. tetangga ya. Beda pulau, beda provinsi. Apa itu? Apa yang rame di NTB nih? Katanya ada Salah tuh aktivitasnya bukan gitu, V. Enggak, kalau mungkin ada Detikers yang lihat, ini salah, itu udah kita koreksi duluan. Salah ya Detikers, jadi yang benar adalah aktivitas. Oke, baik lanjutkan aktivitas. Mas Gangsar. Iya. Di NTB Jadi- nih katanya ada aktivitas tambang ilegal ya, Mas Gangsar? Betul, Edo dan Mai. Jadi di Nusa Tenggara Barat, tepatnya itu di Desa Persiapan Blongas, Sekotong, pada Sabtu 10 Agustus lalu itu sempat terjadi peristiwa pembakaran camp tambang oleh warga sekitar begitu. Nah, pemicunya adalah diduga ada 15 tenaga kerja asing asal Cina yang berperan ataupun bekerja di tambang tersebut. Sehingga warga setempat itu sempat membakar camp mereka seperti itu. Nah, belakangan ini informasi terbaru, kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan yang kasusnya ditangani oleh Polres Lombok Barat, begitu, Edo dan Mai. Oke, ini agak unik nih. Biasanya tambang ilegal dikelola sama masyarakat setempat gitu ya, atau mungkin Betul. warga negara Indonesia sendiri. Kali ini yang mengelola justru adalah Warga tenaga kerja asing. asing. Mungkin ini yang Betul. jadi concern juga ya, Mas ya. Betul. Jadi sebetulnya secara administratif 15 TKA itu memiliki izin tinggal yang berlaku selama 1 tahun, begitu. Jadi mereka masuk di Sekotong, Lombok Barat itu pada awal 2024, seperti itu. Jadi secara dokumen begitu ya, mereka sebetulnya memiliki izin tinggal begitu di sana seperti itu. Nah, namun belakangan DPRD NTB itu juga sempat menggelar audiensi dengan sejumlah pihak terkait begitu. Nah, salah satunya adalah Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi NTB. Nah, diketahui 15 TKA ini ternyata bekerja di 3 perusahaan begitu. Nah, namun dari 3 perusahaan ini ternyata IUP-nya itu belum terbit. Oke. Edo dan Mai. Sehingga disebut Tapi sebagai kegiatan yang ilegal. diduga tambangnya ilegal begitu. Nah, kemudian karena IUP-nya ini belum terbit, Dinas ESDM menyatakan bahwa tambang itu ilegal seperti itu, Edo dan Mai. Oke, sudah ada penelusuran belum Mas Gangsar kenapa IUP-nya juga belum terbit begitu? Kalau dari sisi perizinan tambangnya sendiri, memang kami belum dapat informasi terbaru begitu, Edo dan Mai. Namun yang diketahui adalah aktivitas pertambangannya itu jalan lebih dulu. Kenapa? Seperti itu. Sorry? Kecil banget. Aktivitas pertambangannya jalan lebih dulu. Oh jalan Edo lebih dan dulu, Mai. oke. Ya, jadi IUP-nya belum terbit, izinnya belum terbit, tapi aktivitas pertambangannya itu yang jalan lebih dulu, dan itu yang kemudian memicu aksi pembakaran camp oleh warga setempat. Seperti itu, Edo dan Mai. Tapi disadari nggak sama para TKA Cina ini bahwa kegiatan yang mereka lakukan itu Adalah tergolong ilegal. begitu karena IUP-nya belum terbit gitu. Nah, ini juga yang memang kami masih menelusuri begitu. Di satu sisi juga Polres Lombok Barat itu kemarin sudah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan ya untuk aktivitas tambang ilegalnya itu sendiri. Saat ini sudah diperiksa ada 12 saksi begitu. Di antara lain yang diperiksa itu adalah Kepala Dinas ESDM NTB, Syahrin begitu. Nah, dia ditanyai oleh penyidik
seputar perizinan dari tambang tersebut begitu. Kemudian juga ada pejabat lain yang diperiksa yaitu Kabid Minerba Dinas ISDM NTB begitu. Pertanyaannya sama, menanyakan seputar izin perusahaan yang diduga mengelola tambang tersebut begitu. Nah, di satu sisi polisi juga sudah menyita sejumlah barang dari lokasi, antara lain ada 1 alat berat, 2 truk, dan sejumlah bahan kimia. Jadi ada 2 lokasi tambang yang diduga ilegal itu masih dalam satu desa, tapi ada di 2 lokasi, yaitu di Bukit Lendak Bare dan Bukit Leno, seperti itu, Edo dan Mai. Dan memang sebetulnya isu TKA Cina ini kan mungkin Edo dan Mai kalau sempat menarik ke belakang gitu ya, beberapa waktu lalu kan juga sempat heboh begitu ya, kayak misalkan tahun 2018 itu kan sempat heboh ada 10 juta TKA Cina gitu kan masuk ke Indonesia seperti itu, dan sempat heboh juga kan bahwa kasus TKA Cina ini kemudian dianggap mengambil sisi-sisi pekerjaan yang sebetulnya bisa dikerjakan oleh warga setempat seperti itu. Jadi sebetulnya kasus ini rentan terjadi konflik horizontalnya gitu, Edo dan Mas. Mas Gangsar, kalau misalnya lihat dari lokasi tambangnya ini, sebenarnya di lokasi tambangnya itu sudah pernah dibuat tambang sebelumnya kah? Ataukah memang ini memang tambang galian baru gitu? Pernah ada kasus serupa seperti ini kah di daerah situ? Nah, kalau untuk yang sebetulnya untuk di lingkungan seperti itu adalah tambang emas rakyat gitu loh, Edo dan Mei. Gitu. Jadi lingkungannya memang lingkungan tambang emas rakyat begitu. Tapi untuk kasus ini kami belum menemukan begitu ya, apakah pernah terjadi kasus serupa begitu ya, di mana tambang itu diduga ilegal, kemudian pekerjanya atau operatornya merupakan TKA, asing, seperti itu untuk kawasan yang di NTB, Edo dan Mei. Kalau perusahaan tambangnya sendiri itu milik siapa, Mas Gangsar? Nah, ini kami juga belum mendapat informasi nih saat rapat di DPRD itu hanya disebutkan 15 TKA ini bekerja di 3 perusahaan yang berbeda, gitu kan, seperti itu. Nah, dari sisi kepemilikannya gitu kan, nah ini kami juga masih menelusuri nih kira-kira siapa saja sih pemilik dari tambang tersebut yang kemudian mendatangkan TKA Cina untuk mengoperasikan tambang tersebut. Jadi belum dapat informasinya ya? Belum. Tapi kalau kan untuk status masih berjalan penyidikannya. Untuk TKA Cinanya sendiri berarti sekarang lokasinya mereka ada di mana? Nah, TKA Cinanya ini sendiri posisinya terakhir begitu ya, menurut informasi yang kami himpun itu masih ada di Mataram, gitu kan? Gitu. Jadi udah tidak ada di Lombok Barat lagi. Ditahan atau gimana, Mas? Pertambangannya di Lombok Barat. Nah, untuk posisi ditahan atau tidaknya juga kami masih belum mengetahui ya, Edo dan Mei. Karena kan sebetulnya secara dokumen dia memiliki dokumen kitas tadi ya, dia memiliki dokumen izin tinggal yang berlaku. Jadi belum saat ini belum diketahui gitu, apakah memang ada pelanggaran keimigrasiannya seperti itu. Tapi yang sudah dipastikan adalah tambangnya ini yang yuknya belum keluar. Oke. Mereka jadi para TKA ini, yang 15 TKA ini sudah diperiksa ya, Mas Gangsar ya? Betul, mereka sudah ada di Mataram posisinya, dan kasus ini memang sedang ditangani oleh Polres Lombok Barat. Gitu. Dan memang sempat menjadi concern juga begitu ya, dari PJ Gubernur NTB juga gitu ya. Ya, PJ Gubernur NTB sih meminta bahwa kasus ini harus diusut tuntas seperti itu. Apalagi jika memang diketahui tidak ada izinnya gitu. Jadi jangan sampai artinya masyarakat kemudian mengambil langkah sendiri begitu, Edo dan Mei. Oke, baik. Ini juga berpengaruh ya, Mas. Ini atas izin tambang yang berakhir yang belum ada terbit begitu, ke kinerja ekspor dari Provinsi NTB sendiri ada pengaruhnya, Mas? Ya, sebetulnya kalau ditarik ke hal yang lain ya, Edo dan Mei, karena di NTB ini kan ada salah satu tambang besar ya, yaitu PT Aman, begitu kan. Nah, waktu itu memang
pernah juga gitu dari BPS itu sempat menyampaikan juga begitu karena posisinya waktu itu smelter yang dikerjakan oleh perusahaan tersebut juga belum selesai begitu, dampaknya juga sedikit memengaruhi pendapatan dari Pemprov NTB gitu, Edo dan Mai. Jadi ini sebenarnya sama-sama tambang begitu ya, tapi kalau untuk yang aman ini kan memang mereka lagi mengerjakan proyek smelternya begitu ya, karena aturan hilirisasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Baik. Kalau gitu untuk selanjutnya apa yang bisa kita nantikan ini Mas Gangsar setelah dilakukan penyidikan, kemudian mungkin ada timeline yang bisa kita ketahui? Ya, paling nanti umumnya begitu kan ketika nanti tambang ini sudah diketahui perusahaannya, siapa yang bergerak begitu kan, kemudian pemiliknya, kemudian ya ini umumnya ketika sudah naik ke penyidikan tidak lama lagi gitu ya, ada tersangka begitu, Edo dan Mahe begitu, karena kan sudah naik ke penyidikan. Dan di satu sisi juga polisi memang sekarang juga lagi menghitung nih kerugian negaranya akibat dari tambang ilegal itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Mas Gangsar atas informasinya. Kita nantikan terus informasi terkini terkait kasus ini ya. Ya, update-nya seperti apa nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Tentunya. Baik. Karena ini makin lama makin banyak aja nih yang nguruk tambang ilegal ya. Benar. Malah sampai ke WNA lagi sekarang. Benar, ini WNA lagi. Padahal itu kan tambang rakyat ya. Yang ada di sekitar Mai situ. kan itu katanya. Nggak deket-deket banget sih. Soalnya Sekotong itu adalah Lombok Barat. Ya aku juga di Lombok Barat ya. Tapi Lombok Baratnya lebih dekat ke Mataram dibandingkan dekat ke daerah Sekotong itu. Sekotong namanya. Sekotong. Sekotong-kotong lu. Enggak, itu sekate-kate lu. Beda. Baik. Jadi lebih baik nunggu konsesi tambang ya, Do ya? Oh iya benar, tapi saya bukan ormas masalahnya. Nanti saya bentuk ormas dulu ya. Jangan. Iya, saya bentuk ormas Gabung dulu. aja sama yang sudah ada. Ngapain bikin-bikin ormas baru? Kan sekarang zamannya bikin organisasi kemasyarakatan baru biar jadi pemimpin. Oh, biar dipanggil ketum gitu. Aku nggak bilang namanya Anita Mae ya, Detikers ya. Baiklah, Mas Gangsar sehat selalu, selamat menunaikan tugasnya kembali Selamat bertugas kembali, Mas Gangsar. Selamat mengawal agenda besar di Bali juga. Bye-bye, terima kasih. Namanya Anita Mae, Instagramnya Anita Mae 11. Halo, saya Anita Mae. Perkenalkan, usia saya 25 tahun, Depok. 16 tahun yang lalu. Aduh, bentar lagi sunset nih, Dok. Wah, Kayaknya iya. kita bisa Pulang nih. dong bentar lagi. Iya, bentar lagi kita pulang. Tapi sebelum pulang, kita sunsetan dulu lah di sini. Udah kangen lo ya sunsetan di rooftop ya. Kangen banget, beneran deh. Kayak udah kayak 3 bulan gitu gue nggak datang ngeliat sunset yang bagus gitu. Pulang sana. Gero, harus ada geronya ya. Iya, kita udah nggak sabar ketemu sama Profesor Oh my god. Anselmus. Oh my god. Iya. Sesaat lagi di Sunset Talk Detik Sore. Gak cuma ya. Iklan Iklan nggak? boy, iklan. Iklan nggak? Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Gimana Kita rasanya? udah menikmati sunset. Menikmati kembali angin semilir-semilir ini. Iya, tapi sayangnya sunsetnya hari ini nggak ada guys. Mungkin dia ikut bersedih juga ya karena kasus Mpox ini kembali banyak. Bukan kembali banyak, maksudnya akhir-akhir ini jadi bertambah gitu kasusnya. Bahkan udah sampai ke tahap penyiapan vaksin ya. Bener. Ini kita berarti akan divaksin nih ya? Enggak semuanya katanya. Oh iya. Tapi buat lebih lengkapnya kita tanya ke Kuncennya aja deh. Oh iya, boleh deh kalau gitu. Kita udah kedatangan Mas Uyung seperti biasa dari Detik Health. Halo, selamat sore. Selamat sore Mas Uyung yang habis cukuran. Benar ya? Ketahuan. Mas Uyung ada update lagi. Kabar update apa soal Mpox? Iya, ini sorry Mas, biar nggak salah nyebut. Bacanya emang Mpox atau Mpox. 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 Oh, Mbappe. beda.
Beda. Ini Monkeypox kan M. dulunya, cuman karena kasihan monkeynya disebut-sebut melulu gitu, jadinya disingkat aja ya. diganti, Oh, diganti. Mpox gitu. Jadi Cuman M-nya nama apa? virusnya tetap monkeypox virus, jadi tetap MPXV itu monkeypox virus. Nama penyakitnya dulu yang diganti, nanti nama virusnya belakangan. Oke, update-nya apa Mas? Update-nya ya masih gitu-gitu aja sih. Justru kabar baiknya sih kelihatannya akan gampang dikendalikan gitu sih kalau janjinya Kenapa begitu? bos-bosnya. Ya satu, dari cara kan orang kebayangnya ini bakalan seperti COVID gitu kan ya. Yang pasti enggak, karena dari jalur penularannya beda. COVID cenderung airborne, jadi kita deketan gitu aja bisa ketularan. Kalau Mpox itu melibatkan kontak langsung dan paling utamanya itu kontak seksual. Jadi relatif terbatas itu. Bahwa itu harus diwaspadai, iya, karena kadang-kadang kalau misalnya kita anggap itu tidak berbahaya, akhirnya kita abai, terus kemudian ya penyebarannya tidak terkontrol. Orang-orang tidak aware ada penyakit itu, kemudian penularannya jadi tidak terkontrol. Itu sih satu. Terus yang kedua, ini bukan penyakit baru. Kalau COVID itu kan kemarin benar-benar baru. Vaksinnya belum ada. Jadi modifikasi dari vaksin yang ada dulu terus kemudian disesuaikan dengan virus yang benar-benar baru. Makanya balapan gitu kan, cepet-cepetan penyakitnya nyebar duluan atau virusnya siap duluan kayak gitu. Nah, untuk Mpox ini virusnya masih kerabat dekat dengan smallpox. Smallpox itu apa ya? Cacar air, monyet. Cacar api. Cacar api ya, ya itulah pokoknya yang sekarang udah nggak ada itu loh. Nah, itu kan dulu sempat dikembangkan juga vaksinnya. Nah, itu bisa dipakai juga untuk Mpox ini. Nah, vaksinnya berarti udah pernah disiapkan sebelumnya gitu loh. Jadi nggak yang bener-bener baru dari awal banget kayak gitu. Jadi relatif kalau dibandingkan dengan COVID lebih tidak ya kalau dibilang tidak mengkhawatirkan, nanti takutnya orang terus kemudian abai gitu. Tapi kalau menurut bos-bosnya WHO itu akan lebih mudah dikendalikan kayak gitu sih. Lebih mudah dikendalikan. Ya. Mas, kayaknya beritanya beberapa waktu lalu ada yang tertular itu anak-anak ya? Di Afrika memang iya. Jadi di Afrika itu kan sebenarnya jalur penularan utamanya kan lewat kontak seksual ya. Ya lazimnya yang aktif secara seksual kan orang dewasa gitu. Nah, kenapa kok di Afrika ada anak-anak juga yang kena? Satu, strainnya beda. Jadi kletnya istilahnya jadi ada dua jenis utama, itu klet 1B dengan klet 2B. Yang di Indonesia dan banyak negara yang lain itu klet 2B itu yang lebih ringan. Nah, klet 1B itu adanya di Afrika, specifically di Afrika bagian tengah, Republik Demokratik Kongo dan sekitarnya kayak gitu. Nah, itu yang parah dan penularannya lebih masif. Ya, lebih agresif gitulah. Dengan kondisi Afrika Tengah yang kita tahu sendiri seperti apa gitu, sedang perang segala macam, orang di pengungsian, dempet-dempetan segala macam. Risiko anak tertular lebih gede daripada di tempat lain dengan strain yang relatif lebih ringan kayak gitu. Jadi kenapa kok di Afrika banyak anak-anak yang kena? Ya kondisinya seperti itu. Jenisnya beda. Terus yang kedua situasinya memang memungkinkan untuk kontak dekat yang sangat dekat gitu. Artinya dengan kondisi yang ada di Indonesia harusnya hal tersebut tidak terjadi. Sejauh ini tidak ditemukan pada anak. Jadi tetap yang dianggap lebih berisiko yang aktif secara seksual, gonta-ganti pasangan, terus kemudian yang seperti itu. Tapi ada data nggak sih Mas siapa saja yang terkena virus Mpox ini, apakah memang betul mereka penularannya lewat hubungan seksual dan sebagian besar iya, dan lebih spesifik lagi gay, bisex kayak gitu, LSL kalau istilahnya Kementerian Kesehatan, laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki. Homoseksual ya. Sebenarnya itu dihindari karena menghindari stigma bahwa ini penyakitnya cuman di kalangan gay doang. Sebenarnya kan enggak. Tapi faktanya memang seperti itu. Jadi ditemukannya di situ. Entah karena memang yang kena baru itu doang atau kebetulan aja ketemunya di situ. Karena kebetulan kalau di kelompok yang berisiko itu pemeriksaannya itu lebih rutin. Jadi kalau misalnya orang-orang HIV itu kan nggak semua orang tes HIV kan. Yang nggak merasa berisiko nggak tes HIV. Padahal mungkin aja dia juga ketularan gitu kan. Nah, kenapa yang pekerja seks kemudian gay segala macam kayak gitu banyak ketemu dia HIV karena memang 6 bulan sekali mereka periksa kayak gitu. Jadi ketika ada yang positif ketahuan. Begitu juga ya Mpox ini, mereka juga lebih rutin melakukan pemeriksaan yang berhubungan dengan infeksi menular seksual kayak gitu. Jadi kemungkinan sih
ketemu penyakit itu di kalangan tersebut itu lebih gede. Kalau secara kasusnya Mas ada pertambahan kah di Indonesia? Belum ada. Jadi sejak 2022 total itu ada 87-nya sudah sembuh. Jadi kasus aktif itu cuma 1. Sampai saat ini? Kalau nggak salah seperti itu, data terakhir seperti itu. Kalau suspek banyak, cuman kan nggak semuanya positif. Setelah diperiksa ternyata bukan kayak gitu. Oke. Oh, suspek berarti punya gejala-gejala gitu ya Mas ya? Iya, gejala dicurigai itu Mpox. Ada riwayat mungkin dia bergonta-ganti pasangan atau gimana kayak gitu. Mengarahnya ke Mpox, tapi setelah diperiksa ternyata bukan kayak gitu. Nah itu discard, di-discard tadinya. Nah suspek, ini yang suspek-suspek ini termasuk dalam golongan atau orang-orang yang bakal dapat vaksin nggak? Mestinya dapat suspek vaksin tuh tetap juga. dapat vaksin juga ya? Atau apa aja nih golongan yang bisa dapat vaksin? Itu tadi yang punya risiko. Jadi yang punya perilaku seksual yang ada risiko tertular Mpox, terutama kalau yang orientasi seksual tertentu kayak gitu itu dapat prioritas seperti itu. Yang pasti nggak semuanya sih, nggak semuanya dapat gitu. Tapi ini diberikan secara cuma-cuma Mas vaksinnya? Untuk yang tertarget ya cuma-cuma. Cuman kabarnya akan ada opsi juga untuk berbayar, tapi ya siapa sih mahal juga soalnya. Berapa Mas harga vaksin Mpox? Jutaan gitu deh kayaknya. Lebih dari 3? Enggak nyampe. Oh, tidak semahal. Cuman ya kalau misalnya nggak merasa berisiko untuk membayar segitu kayaknya nggak yakin juga sih. Berarti pemerintah menyediakan kuota untuk vaksin gratis itu? Sudah tersedia sekian ribu dosis gitu. Bahkan kita mendonasikan sebagian itu ke Afrika. Kemarin kan ada konferensi yang di ini. Nah itu ya artinya lebih-lebih gitu lah. Maksudnya berlebih stoknya kayak gitu. Mas, ini kalau misalnya kita berbicara mengenai pemberian vaksinnya nih ya, kan ini kelompok-kelompok tertentu yang punya resiko tinggi gitu kan ya. Nah salah satunya adalah yang dari penyimpangan seksual tadi. Nah ini untuk tahu siapa aja nih golongan orang-orang yang perlu dapat ini, apakah harus ada pengakuan atau harus kesadaran diri sendiri yang mendaftarkan diri karena saya beresiko A, B, C, D, apa gimana tuh Mas? Biasanya ya kalau untuk penyakit-penyakit seperti itu baik dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan atau LSM yang mendampingi kelompok berisiko, biasanya mereka punya jejaring. Jadi ya distribusinya lewat seperti itu biasanya. Oke, berarti dari pemerintah yang HIV, aktif akses kondom gratis segala macam itu kan distribusinya lewat jejaring-jejaring kayak gitu juga kan. Kita nggak pernah lihat pengumuman dapatkan kondom gratis di bla bla bla, ribut nanti. Tapi ada. Iya. Ada. Karena Mpox ini kan udah jadi isu nasional gitu ya kalau untuk di Indonesia sendiri gitu kan. Gitu. Jadi nggak ada isu buat kita kayak misalnya kita menggunakan transportasi umum kemudian harus waspada akan penularan Mpox gitu. Waspada perlu ya, cuman ya tidak perlu panik berlebihan. Kenapa waspada perlu? Karena di saat yang bersamaan lagi musim juga cacar air. Cacar air kan juga lagi ini orang bilangnya flu Singapura, tapi kalau kita cek ke Dinkes nggak ada flu Singapura yang confirm. Jadi beberapa kasus yang dikira flu Singapura itu ternyata cacar air kayak gitu. Jadi entah itu cacar air atau flu Singapura ataupun cacar monyet juga kan kita tetap harus waspada. Kalau misalnya ketularan walaupun bukan cacar monyet, cacar air pun juga nggak pengen kena kan gitu. Jadi emang harus pencegahannya nih harus waspada sama terutama yang 3 hal tadi ya Mas ya, dari flu Singapura, cacar air juga kan ya. Apalagi, kebetulan lagi musimnya soalnya kalau yang musimnya apalagi yang satu itu Mpox. Takut ya? Takut nggak? Penyakit kebodohan juga waspada. Takut nggak? Takut. Soalnya suka ganti-ganti partner host ya. Kan tidak menular kalau partner host. Takut lah kalau gue bilang gak takut ntar jadi berabe lagi. Ya. Lo takut gak kena? Waspada. Waspada lah. Makanya. Tapi Mpox ini maksudnya kalau untuk bisa menyembuhkan lewat vaksin itu jadi lebih mudah atau gimana sih Mas? Kalau vaksin itu lebih ke pencegahan sih mencegah ya. Membentuk imunitas kayak gitu. Jadi dikenalkan sama paparan tapi terkontrol terus terbentuk imunitas imunitas gitu. Jadi kalau misalnya kena
mungkin bisa tertular tapi impactnya lebih ringan atau syukur-syukur bisa kebal beneran nggak tertular kayak gitu. Berarti sama nggak deh kayak waktu kita vaksin COVID, kalau lagi positif nggak boleh vaksin gitu. Jadi biasanya yang mau begitu. Bahkan ada keyakinan bahwa kalau udah kena mpox kemungkinan untuk reinfeksi itu lebih kecil kayak gitu. Oh oke. Sama halnya juga dengan cacar air. Cacar air dulu kan mitosnya kan kalau udah pernah kena sekali nggak bakalan kena lagi gitu. Sehingga beberapa orang tua itu sengaja mumpung anakku masih kecil deh tak tularkan sekalian ke temennya biar nanti kenanya jangan pas dewasa. Kalau pas dewasa akan lebih susah ya. Ini bekasnya itu lebih susah hilang kalau misalnya kenanya waktu anak-anak. Ke bopeng-bopeng di muka. Setidaknya itu sampai dewasa, ketika dewasa udah hilang gitu Mas. Iya, saya kena cacar air waktu anak-anak masih ada bekasnya sampai sekarang masih congkel-congkel waktu kecil. Beberapa doang kan, maksudnya nggak sebanyak kalau misalnya kenanya pas SMP gitu. Iya, congkel-congkel dia. Punya temen yang kenanya pas SMP gitu kan, biasanya langsung tadinya dia idola gitu tiba-tiba. Langsung insecure gitu ya, karena bekasnya di seluruh muka gitu. Bekasnya relatif lebih susah hilang deh biasanya kalau kenanya pas remaja gitu. Laser guys, ada teknologi laser sekarang, bisa laser, bisa treatment di salon, di sama klinik. Photoshop. Nah kalau Photoshop, edit aja, nggak ada susah. filter. Banyak AI sekarang udah bisa langsung beautify. Bahkan handphone ada yang langsung beautifying loh, dari fitur kameranya, ya kan? Android biasanya. Yang bikin jadi putih banget gitu mukanya. Betul. Mas soal mpox lagi, kan lupa kan gue mau nanya apa. Ini berapa banyak vaksin yang disediakan sama pemerintah jumlahnya Mas? Tadi ribuan, berapa tepatnya jumlahnya? Nggak apa aku, tapi sekitar 10 ribuan gitu deh. Tidak sebanyak kasusnya. Ini ya. Sebanyak COVID. Bukan, COVID. Beda, kalau strateginya juga beda. Kalau COVID itu kan memang serentak dan massal. Massal dan serentak. Jadi satu waktu untuk membentuk herd immunity kayak gitu. Kalau mpox itu vaksinasinya tertarget. Jadi yang memang berisiko saja kayak gitu. Ya, pendekatannya aja udah beda gitu Mas. Pendekatannya beda. Ya. Jadi ada info nggak kemana saja vaksin ini ke daerah mana kalau tidak? Maksudnya ke provinsi mana aja gitu kan? Ada datanya, cuman aku mana paling banyak nggak apa. Kalau dilihat dari jumlah kasusnya ya harusnya sih Jakarta dan kota-kota besar kayak gitu harusnya sih kalau dilihat dari jumlah kasusnya harusnya itu sih prioritas, tapi harus dicek juga aku. Memang aktivitas itu lebih banyak terjadi di kota-kota besar ya. Betul. Untuk yang kelihatan, yang nggak kelihatan ya kan kita nggak tahu. Betul. Jadi nggak boleh dianggap remeh, nggak boleh dianggap gampang, tapi tetap harus jadi kewaspadaan. Betul. Gitu. Kalau yang pakai transportasi umum, kalaupun ada ketakutan untuk kena virus-virus yang lain atau penyakit yang lain ya, kan memang masker. Ada baiknya memang selalu pakai masker. Bahkan kalaupun nggak naik kendaraan umum, misalnya pejalan kaki di Jakarta, kayaknya tetap harus pakai masker deh. Karena polusi, debu juga menghindari supaya kita nggak batuk-batuk, imunitas kita terjaga. Ya, right? Dan biar tetap terlihat tampan Mas Fish. Iya. Apa tuh? Mas Fishing ya? Apa sih? Oh, Max Fishing. Iya. Ada orang yang gantengnya kelihatan kalau pakai masker. Kalau pas dibuka maskernya maskernya mahal. Iya, ada yang bilang Mas Fishing. Ya balik lagi ke mpox boleh nggak? Nggak boleh. Belum kelar soalnya kita ini. Tadi kan, lupa lagi kan, gue mau nanya apa? Aku lupa. Apa? Ini nih. Distribusi bukan. Jumlah kasus. Profil penderita mpox ini dia paling banyak di range usia berapa? Aduh, kalau range usia aku lupa datanya ya. Atau perempuan atau laki-laki lebih banyak? Tapi demografi. Salah satu fakta yang terungkap adalah banyak kasus itu dia juga terinfeksi HIV. Jadi memang faktor risikonya sama kayak gitu. Jadi ya kalau dilihat dari rentang usia mungkin ya sama juga sih yang aktif secara seksual gitu kan nggak mungkin lansia gitu. Ya, seksual aktif ya, berarti sexually aktif. Ya. Nah, kalau sampai saat ini Mas, penanganan atau mungkin apa yang sudah dilakukan dari Kemenkes sendiri untuk masyarakat supaya lebih aware dengan kondisi saat ini? Vaksin itu terutama sih karena itu pencegahan istilahnya apa sih? Karena ada primer, sekunder, tersier kayak gitu. Nah, itu salah satu yang dilakukan untuk preventif. Jadi kalaupun tertular biar nggak impactnya nggak lebih besar atau syukur-syukur juga kebal itu tadi. Terus yang kedua yaitu tadi mengingatkan gejalanya seperti apa biar kalau misalnya ada gejala itu ya segera diperiksa biar bisa dipastikan apakah itu mpox atau
penyakit lain kayak gitu. Kalau misalnya ternyata mpox ya kan bisa diisolasi untuk atau kalau misalnya di sekitarnya kemudian ada yang muncul lagi kan bisa di-trace gitu, penyebarnya kemana aja gitu. Jadi kalau misalnya lebih pasti ya lebih gampang dikontrol gitu. Ini tesnya bisa di mana aja nih Mas? Atau kayak COVID kemarin kayak khusus di lab-lab khusus yang bisa ngecek COVID? Teknologinya sih tersedia di mana aja karena sama aja kan PCR juga kan sama seperti waktu COVID. Cuman reagen-reagen segala macam kayak gitu kayaknya sih ada di tempat-tempat tertentu. Aku juga nggak hafal sih lokasinya mana aja. Tapi penanganan di bandara masih dilakukan kan Mas? Di bandara bagaimana screening itu dilakukan? Yang bisa dilakukan cuma satu thermal scanner itu untuk mendeteksi apakah dia demam. Nah problemnya untuk clade yang 2B itu kadang-kadang muncul tanpa demam. Jadi kalau misalnya dia nggak sedang demam ya lolos aja sebenarnya. Itu satu. Terus kemudian yang dilakukan berikutnya adalah itu loh ngisi lembar apa itu yang nanti kalau misalnya udah pakai lagi yang satu sehat itu. Nah itu yang dipakai juga. Nanti kan kalau misalnya dia confirm gitu kan dia kemana-mana gitu itu kan sebenarnya sama aja ngisi yang dulu lembaran kuning itu kan. Nah itu kan ngisi sendiri kan ya sama aja. Jadi satu sehat cuma masih digital ya? gitu dipakai ya. Untuk itu baru dipakai lagi setelah ada kejadian mpox ini kan ya? Sebenarnya enggak sih, ada beberapa fitur yang sebenarnya kalau misalnya mau memanfaatkan bisa, cuman aku enggak pernah. Nah, kan, kebanyakan aplikasi. Apa biasanya Mas yang dipakai selain setelah kita melaksanakan vaksinasi yang digunakan saat ini? Enggak pernah buka soalnya karena apa ya? Ya waktu udah itu uninstall lagi Mas. Enggak masih ada, cuman aku lupa loginnya seperti apa itu. Apa ya waktu itu Kak kita pakai karena memang terpaksa kan untuk mengakses ke gedung gitu misalnya kita harus check in dulu kayak gitu. Jadi mau tidak mau harus diakses. Cuman setelah tidak ada kewajiban itu, walaupun di situ ada fitur-fitur apa telemedicine juga ada kan di situ. Betul. Terus apa bukannya namanya? Kata Menkes waktu itu ketika ini dibikin mau dipakai jadi super apps lah untuk bisa ke depannya akan dipakai sebagai apa? Bahkan terkoneksi sama ini kan apa smartwatch segala macam. Kan smartwatch ini kan merekam data kesehatan segalanya, denyut jantung segala macam kayak gitu. Realisasinya gimana Mas? Ya secara teknis bisa-bisa aja kan, maksudnya Strava juga bisa ngambil, kenapa satu sehat enggak gitu kan, secara teknis gampang. Cuman apakah ya buat apa udah ada Strava gitu kan kalau kita mikirnya itu. Padahal bikinnya mahal tuh waktu itu. Mana yang lebih populer aja kan kita makanya sebagai user kan. Kalau masih ada nggak satu sehat coba lihat. Nggak ada. Ada di handphone yang satu lagi ada. Oh ada, yang Android. Enggak. Dulu awal-awal migrasi ke satu sehat sempat loh perasaan dulu nginstal kok nggak ada. Kok nggak ada? Ganti namanya kan. Oh iya benar-benar sempat jadi satu sehat. Ganti ya benar-benar. Nyari peduli ini loh kok nggak ada. Terakhir dong Mas Uyung, mungkin buat detikers yang juga masih belum familiar dengan mpox ini, mungkin apa hal esensial yang perlu diketahui sama masyarakat supaya nggak panik gitu sama mpox ini? Yang supaya nggak panik, bedakan antara mpox cacar monyet itu dengan cacar air. Itu cacar air memang lagi musim dan kebetulan mpox juga secara global juga meningkat kasusnya, tapi itu dua hal yang berbeda. Jangan sampai kita anak-anak di sekolah ada wanti-wanti dari gurunya lagi marak cacar air, sampai rumah laporannya lagi marak cacar monyet kayak gitu. Itu kan serem juga. Benar. Bedakan itu dua hal yang berbeda. Cacar monyet juga lagi musimnya karena ini cuaca sedang tidak menentu, imunitas turun. Cacar monyet beda lagi, mpox itu beda lagi. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi jangan sampai tertipu oleh informasi hoax di media sosial gitu ya. Karena banyak banget yang bikin hoax sih mungkin enggak ya, tapi disinformasi. Maksudnya ini tapi dia nangkepnya beda kayak gitu. Iya kayak gitu. Kalau itu kan ada intensi untuk mengaburkan tapi. Nah untuk informasi akurat langsung aja akses Detik Health ya pastinya ya langsung tuh di Detik Health. Nggak ada fear-mongering di situ, nggak ada. Di situ adalah edukasi. Betul, informasi-informasi penting yang kalau misalnya banyak banget yang beredar di sosial media, berbagai berita yang mungkin membingungkan gitu ya, langsung aja cek. Detik.com langsung cari Detik Health, di sana beritanya ada lengkap semuanya. Betul. Terima kasih Mas Uyung. Sama-sama. Sudah kembali ke Detik Sore. Ini kayaknya juga hujan udah ada yang rintik-rintik nih. Kita harus sudah setitik dua titik dulu. nih. Setitik dua titik, cakep. Enggak, bukan. Udah ya. Oke Detikers, kita bakal ketemu lagi besok
tentunya masih kita akan membahas hal-hal yang menarik, apalagi besok Paus Fransiskus juga kan udah memulai kegiatannya. agendanya di Indonesia gitu Dipantengin ya. semuanya di detik.com. Betul, kita update besok lagi ya Detikers. Saya Anita Mae. Edwarus Morangkir dan seluruh kru yang bertugas hari ini. Terima kasih banyak Detikers. Besok kita jumpa lagi tentunya hanya di Detik Sore. Gak cuma Hore, hore. yeay.